Tadi kita sudah menyimak pemirsa rilis resmi dari Kementerian Kesehatan mengenai keracunan pada anak yang mengakibatkan gagal ginjal akut. Nah, sekarang kami masih terhubung dengan dua narasumber kami, ada Prof. Keri Lestari. Saya ingin ke Prof. Keri Lestari terlebih dahulu. Prof, disampaikan tadi obatnya untuk menangkal ini adalah fomepizole. Nah, itu sebetulnya obat apa dan bagaimana cara kerjanya? Apakah tidak terlalu berbahaya? Karena tadi kalau tidak salah kandungannya alkohol ya, Prof ya? Kita menyadari bahwa fomepizole gitu ya. Fomepizole ini memang digunakan untuk antidot bagi keracunan etilen glikol dan juga metanol gitu ya. Nah, sebetulnya ya semua juga obat namanya racun ya, tetapi pada dosis tertentu dengan evidence base yang ada berdasarkan uji preklinik dan uji kliniknya itu mempunyai khasiat dan aman digunakan gitu. Jadi alhamdulillah kan tadi sudah terbukti dari 10 pasien yang diberikan antidot fomepizole ini di RSCM, ada beberapa yang membaik dan ada beberapa yang tidak diperburukan gitu. Ya kita lega ya dengan informasi dari Pak Menkes tadi. Minimal bisa mengurangi atau menghapuskan fatality rate tadi ya, Prof ya? Ya, menurunkan fatality rate. Sampai kita juga mencari terus penyebabnya apa gitu kan. Karena kalau kita lihat juga setelah kita diskusikan tadi malam juga dengan beliau, ini kemungkinan ada multifaktor, nggak cuma dari sisi obat saja. Oke. Baik, sekarang kita ingin ke Prof. Taralan. Prof. Taralan akhirnya terjawab, tidak ada kaitannya dengan COVID, dugaan-dugaan COVID, apalagi dengan vaksin, tapi ternyata memang keracunan dari sebuah zat tertentu yang ada dalam zat pelarut obat. Komentar dari Prof. Taralan sebagai dokter spesialis ginjal tentunya. Ya. Halo, Prof. Taralan? Ya. Prof. Taralan, bagaimana pendapat Anda soal apa yang disampaikan oleh Kemenkes tadi? Ternyata tidak ada kaitannya dengan masalah COVID-COVID-an dan ternyata memang fix dari hasil tes toksikologi mereka korban ini mengalami keracunan zat pelarut dalam obat. Nah, tadi disampaikan juga ada fomepizole. Nah, bagaimana tanggapan dokter? Apakah fomepizole ini juga tidak berbahaya mungkin dari sudut pandang kedokteran terhadap ginjal? Oke, baik, sebelum jawab bahwa fomepizole itu berbahaya atau tidak, buat kami klinisi, dokter-dokter, terutama dokter spesialis anak, apalagi dokter spesialis anak yang berkecimpung dalam bidang nefrologi, misteri-misteri yang awal itu tetap menjadi misteri. Kenapa tiba-tiba pada akhir-akhir ini itu terjadi? Apakah memang benar ada tercemar secara tidak sengaja atau memang produk-produk yang dihasilkan oleh pabrik farmasi itu memang sengaja menggunakan itu saat ini? Kenapa enggak dari dulu? Itu belum terjawab. Yang kedua, kalau memang sudah diketahui ya lebih mengarah kepada etilen glikol dan dietilen glikol, kemudian kita harapkan, kita sebagai dokter, terutama dokter spesialis anak, mengharapkan suatu klarifikasi dari Kementerian Kesehatan, obat-obat apa saja yang sudah teridentifikasi tercemar dalam tanda kutip etilen glikol ataupun dietilen glikol itu, supaya kami ada kelonggaran dalam menulis resep buat pasien kami. Ya, dalam beberapa hari ini kami sangat kesulitan untuk menentukan obat apa lagi yang bukan sirop yang bisa dipakai untuk mengobati misalnya batuk pilek dan sebagainya. Itu harapan kami. Kemudian yang menjadi persoalan yang berikutnya adalah kita harus melakukan secara bersama-sama suatu metodologi penelitian yang valid, bisa dipercaya, dan saya kira banyak ahlinya di kita itu, supaya nanti hal ini segera bisa teratasi dengan sebaik-baiknya. Tetapi minimal buat kami para klinisi, tolonglah disebutkan daftar nama-nama obat yang memang tercurigai ada kecemaran obat-obat etilen glikol dan dietilen glikol, supaya kami buat itu di dalam daftar kami dan kami tidak akan memakainya. Tetapi obat-obat lain yang nyata-nyata tidak ada urusannya dengan etilen glikol dan dietilen glikol, itu seharusnya boleh diresepkan.
Ya, seperti antibiotik sirup itu kan, dry syrup itu kan semua larut di dalam air, tidak perlu etilen glikol. Iya, Jadi itu kenapa harus dilarang. Apalagi misalnya oralit. Oralit sudah jelas itu tidak ada urusannya dengan etilen glikol. Oke. Harusnya seperti itu maksud kita. Segeralah dibuat suatu rilis. Iya. Ini dia obat-obat yang dicurigai terpapar dengan bahan-bahan yang tidak kita harapkan, yaitu etilen glikol dan dietilen glikol. Baik. Ya, itu harapan kami. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Taralan Tabunan dan juga Prof. Kerry Lestari. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore.